Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunyawwaddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Malam ini kita bisa berjumpa kembali, mengaji bersama, membaca sirah nabawiyah, sejarah Nabi, perjalanan Nabi berdakwah di awal-awal kenabian. Dalam masa dakwah jahriyah atau terang-terangan, banyak sekali halangan-halangan. Banyak sekali rintangan-rintangan yang dihadapi beliau. Namun Allah memberikan sebuah motivasi dan perintah jangan sekali-kali membalasnya. Tetap dalam fokus dakwah untuk menyebarkan perintah-perintah Allah kepada masyarakat saat itu. Semakin hari semakin menggelinding dakwah itu. Semakin banyak yang mendengarkan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah. Semakin meluas dakwah beliau. Di sisi lain semakin banyak juga yang menentang, semakin banyak juga yang melawan, semakin banyak juga yang menolak. Bahkan mereka mulai melakukan konspirasi, mulai melakukan kong kali kong, sebuah rencana-rencana, strategi besar untuk menghadang, untuk menghentikan dakwah Rasulullah ini. Karena apa? Karena kepercayaan ataupun tradisi mereka yang selama ini membuat mereka nyaman itu akan terganggu, itu akan tergerus oleh paham-paham keagamaan yang disebarkan oleh Rasulullah. Ada suatu konspirasi besar. Mereka kemudian melakukan penggalangan, melakukan pengumpulan massa. Saat itu mendekati musim haji, yang biasanya mereka tetap melakukan tradisi-tradisi Nabi Ibrahim melakukan haji ke Ka'bah. Saat itulah dijadikan sebuah momentum, sebuah saat yang tepat untuk melakukan konspirasi besar untuk membangun sebuah koalisi perlawanan terhadap dakwah Rasulullah. Mereka saat itu ingin menyampaikan kepada para jamaah haji untuk jangan sekali-kali mengikuti dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Mereka ingin menggalang sebuah persatuan. Mereka ingin menggalang sebuah kekompakan untuk menghadang Nabi ini. Dan banyak orang juga yang percaya pada gerakan ini. Gerakan yang menolak dakwah Rasulullah ini. Banyak sekali hembusan-hembusan ataupun isu-isu yang dimunculkan terkait dengan dukun, orang gila, penyair, penyihir. Itu semua muncul untuk memberikan justifikasi, untuk memberikan sebuah tuduhan terhadap Rasulullah. Ide ini atau gagasan ini itu berawal ataupun bersumber dari Al-Walid bin Al-Mughirah, seorang penyihir yang memecah belah orang-orang yang dekat. Sebenarnya sosok ini merupakan sosok yang terpandang, tapi dengan gagasan ataupun strategi ini turunlah sebuah ayat yang dikhususkan kepada munculnya sosok Al-Walid bin Al-Mughirah ini. Siapa Al-Walid bin
Al-Mughirah ini. Kalau sebut nama awal memang mungkin kita tidak bisa atau tidak begitu banyak mengenalnya. Tapi kalau kita disebut anaknya, semua orang pasti tahu seorang panglima besar yang membackup, yang menjadi pejuang utama Rasulullah di nantinya, yaitu Khalid bin Walid. Awalnya adalah ayah dari Khalid bin Walid. Khalid bin Walid panglima besar bangsa Quraisy, tapi akhirnya di akhir-akhir mereka ataupun Khalid bin Walid ini masuk Islam. Sebenarnya Al-Walid ini adalah seorang yang sangat cerdas dan sangat paham sekali syair. Al-Walid ini adalah seorang tokoh dari Bani Makhzum yang sangat disegani, yang sangat terhormat. Bahkan ia juga yang berinisiatif untuk meruntuhkan Ka'bah saat renovasi. Sebenarnya dari awal, Al-Walid juga sebenarnya merasakan ada sesuatu yang beda, bahwa Al-Quran itu sangat berbeda sekali dengan syair buatan manusia biasa. Dia kan paham sangat syair sekali, jadi Al-Walid ini sangat paham sentuhan ataupun perasaan atau rasa yang ketika Al-Quran dibacakan itu berbeda dengan syair. Tapi karena Al-Walid ini terprovokasi oleh seorang tokoh yang sangat terkenal juga, yaitu Abu Jahal, atau dikatakan saat itu Fir'aun saat itu. Jadi mungkin orang kaya dan orang berpengaruh saat itu memprovokasi Walid ini. Akhirnya Walid ini lebih mementingkan kedudukannya di sisi masyarakat dan kaumnya saat itu daripada perasaan dia ataupun feeling dia terhadap Al-Quran yang bukan syair biasa. Karena dibutakan dengan eksistensi atau kedudukannya ini, ia kemudian menggunakan kecerdasan itu untuk memerangi dakwah atau untuk mencegah dakwah yang dilakukan Rasulullah ini. Hingga ada turun ayat yang khusus untuk Walid bin Al-Mughirah ini. Bahkan dalam suatu ayat dia mengatakan bahwa Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Dan ini adalah tidak lain perkataan manusia. Padahal dalam hatinya, dalam kecerdasan itu dia tahu bahwa Al-Quran itu bukanlah syair seperti halnya buatan manusia. Ini beda. Hatinya tahu. Tapi karena kebutaannya itulah, karena kegelapan itu akhirnya dia mengatakan bahwa Al-Quran itu sihir saja. Karena dia apa? Karena dia nggak mampu membuat itu. Ini artinya apa? Ini artinya ada muncul seorang tokoh bernama Al-Walid bin Al-Mughirah ini yang dia berhasil mengaruhi bangsa Quraisy untuk mengkondisikan, untuk memberikan pemahaman kepada para haji saat itu, dan itu sangat efektif untuk menyebarkan fitnah terhadap Nabi, sehingga para hujaj ini ketika balik atau pulang ke daerahnya akan menyampaikan hal itu kepada masyarakat lainnya, sehingga dakwah Nabi nanti tidak bisa tersebar keluar. Fitnah inilah yang membuat seorang Walid ini menjadi
seorang yang sangat bahaya. Fitnah hasud inilah yang sebenarnya membahayakan. Sama seperti hanya yang dilakukan oleh Abu Lahab. Gara-gara apa yang dilakukan Abu Lahab ini, menyebut Rasulullah itu pendusta, begitupun Al-Walid bin Mughirah menyebut Rasulullah itu penyihir dan lain-lainnya, itu membuat mereka melakukan dosa yang sangat besar sekali, dan kerusakan yang ditimbulkannya itu besar sekali. Jadi jangan dikira sebuah fitnah, hasud dan lain-lainnya itu akan menimbulkan sebuah kerusakan yang sangat besar sekali terhadap masyarakat. Sosok Al-Walid al-Mughirah, sosok Abu Lahab ini sampai dituliskan dalam Al-Quran sebagai sebuah asbabun nuzul atau sebagai sebuah pelajaran. Itu artinya dua orang ini melakukan hal-hal yang sangat membahayakan sekali. Oleh karena itu kita jangan sampai menyebarkan fitnah, jangan sampai menyebarkan sebuah hal-hal tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, karena itu akan menyebabkan suatu malapetaka yang sangat besar sekali. Tidak hanya Al-Walid, bangsa Quraisy lainnya itu juga selalu mencari celah-celah, selalu mencari titik-titik di mana dia bisa atau mereka bisa mencela, bisa mendapatkan titik kelemahan Rasulullah, sehingga itulah yang akan digunakan untuk menghantamnya, untuk mencegahnya, atau untuk menggagalkan dakwahnya ini menyebar ke seluruh penjuru. Bahkan ada sebuah peristiwa ketika Nabi Muhammad tiba-tiba jatuh kurang sehat, itu juga dijadikan titik lemah atau menjadikan bahan fitnah. Jadi apapun yang dilakukan Nabi, apapun yang dilakukan Rasul itu selalu dalam pantauan bangsa Quraisy. Jadi seolah ketika beliau kurang sehat, kemudian disebar isu bahwa setan yang mendampinginya telah meninggalkannya, sehingga Rasulullah menjadi sakit dan seterusnya. Jadi luar biasa sekali apa yang dilakukan oleh bangsa Quraisy untuk mencari setiap celah, mencari setiap titik-titik kelemahan yang itu bisa dijadikan bahan fitnah, bisa dijadikan bahan untuk mencela, untuk mengabarkan kepada yang lain bahwa Nabi memiliki hal-hal yang tidak baik dan seterusnya. Bahkan ketika sebuah ayat atau sebuah wahyu tidak diturunkan, itu juga dijadikan bahan fitnah kalau Nabi telah ditinggalkan. Nabi telah ditinggalkan bisikannya, atau mereka menyebutnya setan. Jadi seolah itu wahyu terhenti, kemudian itu dijadikan sebuah bahan untuk menyebarkan fitnah kalau Nabi Muhammad sudah ditinggalkan. Tuhan telah meninggalkan beliau. Atau dengan kata-kata kasarnya, setan telah meninggalkan dia. Itulah yang disampaikan oleh bangsa Quraisy dalam mencela, dalam fitnah Nabi Rasulullah. Artinya apa? Artinya bangsa Quraisy atau masyarakat saat itu benar-benar mencari atau memanfaatkan tiap celah untuk memerangi Nabi, untuk menghalangi Nabi. Hal ini pun tentu saja membuat Nabi bersedih, tapi sekali lagi Allah selalu menguatkannya, selalu memotivasinya, dan selalu memberikan sebuah jawaban-jawaban atas tuduhan-tuduhan
yang diberikan kepada kaum Quraisy saat itu. Jadi Nabi diberikan menghibur dan menguatkan terus. Bahkan turutnya ayat ataupun surat Ad-Duha itu juga bagian dari Allah memberikan sebuah motivasi untuk menghibur dan menguatkan perjuangan Nabi Rasulullah, walau banyak tantangan, walau banyak bangsa Quraisy yang memfitnahnya. Wadduha, demi waktu matahari semenggalan naik waktu duha. Wal laili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ma watta'aka wa rabbuka wa ma qula, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula benci kepada kamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya akhir itu lebih baik bagimu dari permulaan. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Alam yajidka yatiman fa'awa, bukan mendapatimu sebagai seorang yatim lalu Dia melindungimu. Alam yajidka yatiman wa'awa wa wajadaka dullan fahada, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu Dia memberikan petunjuk. Wa wajadaka ilan wa aghna, dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu Dia memberikan sebuah kecukupan. Fa ammal yatima wala taqhar, adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang minta-minta maka jangan kamu menghardiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu menyebutnya dengan bersyukur. Ini adalah sebuah ayat yang selalu menghibur dan menguatkan Rasulullah ketika banyak hal-hal, banyak pertentangan yang menghadang. Jadi Allah dalam ayat itu adalah Allah menjanjikan Nabi kemuliaan di masa datang. Dan Allah mengingatkan bahwa di masa lalu pun Allah telah memberikan nikmat yang luar biasa. Jadi banyak pertolongan, banyak anugerah Allah yang telah diberikan oleh Nabi sejak kecil sampai dewasa. Jadi jangan takut, janganlah ragu terhadap perjuangan. Pasti Allah akan menjaga Nabi, pasti Allah akan selalu menuntun Nabi untuk terus berdakwah. Bahkan Allah pun memberikan kecukupan. Kecukupan dalam arti kecukupan tidak hanya materi, tapi juga kecukupan dalam hal dukungan-dukungan, dalam hal pembela-pembela, dan dalam hal mematahkan sebuah halangan atau tantangan yang dilakukan oleh bangsa Quraisy saat itu. Maka besarkanlah jiwa. Jangan takut, jangan ragu, jangan pesimis. Harus tetap fokus pada apa yang akan dijalankan. Jadi artinya Allah telah memberikan sebuah perlindungan kepada Nabi, sekaligus memberikan petunjuk kepada Nabi, sekaligus juga mencukupi atau memberikan sebuah perangkat untuk perjuangan itu.
dan tidak akan meninggalkan Nabi sampai kapanpun untuk meneruskan dakwah yang telah dilakukan. Jadi kalau kita melihat dari awal sampai detik itu, ada fase di mana wahyu itu cukup terhenti. Ketika Nabi pertama kali mendapat wahyu Al-Iqra, Al-Alaq, itu juga terhenti beberapa waktu, dan saat ini ketika menghadapi para penghalangnya itu juga terhenti. Ini artinya Nabi itu melakukan perjuangan itu atas dasar petunjuk semua, bukan kemauan Nabi sendiri. Al-Quran itu bukan kemauan Nabi. Al-Quran itu benar-benar firman Allah, dari Allah, bukan buatan manusia. Ini menjadi hikmah yang luar biasa sekali. Selain itu juga ini menjadi bukti bahwa Nabi Muhammad adalah seorang yang sangat jujur, dan itu diakui oleh penduduk Mekah. Bahkan Nabi juga, karena belum ada sebuah wahyu, sebelum ada petunjuk, Nabi juga tidak langsung menjawab ketika ada sebuah pertanyaan. Nabi menanti sebuah wahyu. Ketika ada jawaban atau ada pertanyaan dari sahabatnya atau dari orang lain, kalau memang belum ada jawaban, Nabi juga tidak atau belum menanggapinya sampai datanglah sebuah ayat atau sebuah wahyu dari Allah. Inilah yang nantinya bisa dipilah-pilah ketika ahli hadis ataupun ahli Quran itu bisa memilih ini Al-Quran, ini hadis. Itu fungsinya. Jadi itu luar hebatnya dalam masa-masa awal Islam. Sahabat-sahabat Nabi sangat paham sekali dan sangat bisa membedakan ini Al-Quran, ini hadis. Bahkan Nabi juga sudah memesan kepada para sahabat, selain Al-Quran jangan terus dulu hadisnya, karena nanti takut bercampur-campur. Dan Nabi juga mendapati selain motivasi, hiburan, Nabi juga pernah diberikan teguran terhadap keresahan atau terhadap kesedihan yang dialaminya. Seperti halnya di surat Abasa yang cenderung meremehkan orang yang tidak mampu atau buta dan lain-lainnya. Jadi ada sebuah surat di dalam Al-Quran, yaitu surat Abasa, yang mengisahkan sebuah sosok ataupun jawaban ataupun peristiwa ketika Allah menegur Rasulullah. Karena apa? Karena ketika dalam situasi yang sangat pelik, sangat berkecamuk, masyarakat tidak begitu respect ataupun menghalangi perjuangan Rasulullah ini, justru malah ada seorang yang kaum papa, itulah yang justru ingin bertanya terhadap Islam. So, itu adalah Abdullah bin Umi Maktum. Dia orang buta dan lemah, tapi dia tertarik dengan ajaran Rasulullah ini. Karena Nabi cenderung meremehkan, kok malah ini yang hadir ataupun yang tertarik. Akhirnya Nabi tidak begitu respect. Tapi langsung juga Allah menegurnya, memberitahu bahwa jangan meremehkan si orang itu buta dan lemah. Nah, itulah sosok yang kemudian menjadi asbabun nuzul dari surat Abasa. Dalam surat Abasa itu yang di Al-Quran ayat 1 sampai 16, Abasa tawal, dia bermuka masam dan berpaling, dia Muhammad. Nabi Muhammad saat itu bermuka masam dan berpaling.
karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa itu? Jadi seseorang itu ingin sebenarnya membersihkan diri, tertarik sekali dengan ajaran Islam itu. Jangan kau palingkan wajahmu. Jadi ini sebagai sebuah teguran Nabi, teguran bagi Nabi dan tidak mengurangi kemuliaan Nabi. Meskipun ini teguran, tapi juga tidak mengurangi kemuliaan Nabi. Ini artinya benar menyatakan bahwa Nabi benar-benar dalam penjagaan Allah. Sedikit pun bermuka masam, Allah langsung menjaganya, langsung melindunginya. Dan itu juga menyatakan bahwa Al-Quran itu benar-benar bukan dari Nabi sendiri. Jadi meskipun itu sebuah teguran, tapi itu juga mengartikan atau dalam artinya bahwa memang Nabi memiliki sifat yang mulia dan selalu tabligh, selalu amanah. Hingga walaupun itu teguran, itu juga disampaikan oleh masyarakatnya. Kalau kita kan, kalau itu teguran kita cenderung untuk menyembunyikan. Kalau Nabi tidak, jujur. Memang kalau memang teguran pada saya, ya saya sampaikan. Kalau memang ini Al-Quran, tidak cuma disembunyikan. Jadi teguran ini menunjukkan kemuliaan Nabi. Nabi pun sebenarnya tidak mengeluarkan kata-kata apapun. Dan Ibnu Ummi Maktum ini juga tidak merasakan sebuah kemasaman ataupun tidak merasa mendapatkan respon yang tidak baik dari Nabi. Jadi ini lembut sekali, maksudnya baru ingin saja, baru berkeinginan saja, itu Allah melindungi Nabi. Sehingga hal sekecil apapun, itu akan dalam pantauan Allah. Ini menunjukkan Nabi benar-benar dalam penjagaan Allah. Dan ini juga memberikan arti bahwa Nabi benar-benar dicintai oleh Allah dan diperlakukan mulia, sehingga sedikit pun menyikapi sesuatu dengan tidak bagus itu langsung mendapat teguran. Jadi itulah yang perlu kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, bahwa jangan terlalu meremehkan siapapun yang kita hadapi, karena mereka atau orang itu pasti akan memiliki maksud baik, kita belum tahu, atau dia justru malah membantu kita, atau justru malah lebih baik daripada kita tidak tahu. Maka jangan meremehkan siapapun yang dihadapi oleh kita sebagai orang yang menyampaikan sebuah ayat-ayat Allah, orang yang ingin menyampaikan sebuah kebenaran Islam. Lantas hakikat dari teguran Allah ini kepada Rasul ini apa? Jadi artinya kita harus memahami dan mengetahui ataupun mempelajari bagaimana kita berinteraksi dengan manusia lainnya, dengan orang lainnya, dan bagaimana kita juga berinteraksi dengan golongan manapun. Jadi seseorang itu harus bisa menyeimbangkan, menutupi kegundahan kita ketika kita menghadapi orang lain, karena ini penting sekali dalam hal konteks berdakwah. Dan ini juga memberikan sebuah arti bahwa
Nabi benar-benar jujur ingin mengatakan yang sebenarnya, kalau memang beliau ditegur oleh Allah, ya dia sampaikan kepada para sahabatnya, kepada umat Islam. Jadi dalam pandangan Allah, siapapun orang itu, meskipun dia kaum papa, miskin, lemah, buta, tapi dalam pandangan Allah bukan fisik yang dilihat, tapi adalah hatinya, ketakwaannya. Bukan keturunan, bukan kekuasaan, bukan kekuatan, bukan kewibawaan, bukan kekayaan yang dilihat oleh Allah, bahwa semua manusia di sisi Allah sama. Ketakwaanlah yang membedakannya. Jadi kita harus tetap menerima teguran siapapun, kalau memang itu untuk membangun diri kita, untuk membuat kita bisa lebih baik lagi, kita harus menerima teguran itu. Dan karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah, tetap menerima teguran itu dan menyampaikan secara jujur kepada sahabatnya, kepada masyarakat saat itu. Itulah yang akan makin meneguhkan bahwa dia al-amin, dia terpercaya, dia juga jujur. Jadi posisi ataupun hikmah dari munculnya seorang Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah sangat penting sekali. Jadi dengan munculnya Abdullah bin Ummi Maktum ini ingin menyampaikan bahwa Islam itu datang untuk siapa saja, untuk memberikan kedamaian kepada siapapun, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal kasta, tidak mengenal kekuasaan, tidak mengenal fisik dan lain-lainnya. Bahkan di kemudian hari, seorang Abdullah bin Maktum ini menjadi sahabat Nabi yang sangat luar biasa sekali. Bahkan Ummi Maktum ini juga selalu menjadi muadzin selain Bilal, selalu sholat 5 waktu di masjid, walau tunanetra, seperti juga dipesankan Nabi kepada beliau. Jadi walaupun dia seorang tunanetra, tapi rajin sekali ke masjid, sholat 5 waktu, subhanallah. Bahkan Abdullah bin Ummi Maktum ini sering menjadi pengganti Nabi di Madinah saat Nabi berperang. Dan tidak hanya sebagai pengganti di masjid, tapi juga Ummi Maktum ikut berperang juga dalam perang Qadisiyah. Padahal tunanetra dan membawa bendera hitam. Artinya mereka melihat Ummi Maktum ini sangat luar biasa sekali dalam memperjuangkan atau membela Islam sepanjang saat itu. Jadi artinya kita jangan meremehkan siapapun itu. Siapa tahu justru seseorang itu akan menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang justru mendukung kita, menjadi orang yang justru membela perjuangan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.